Saya dari kelas PJJ Informatika di Unsia. Pada video ini saya akan mempresentasikan tugas mata UTS saya di mata kuliah basis tentang proses normalisasi sistem. Tugas UTS mata kuliah basis data mengenai proses normalisasi sistem. Nah, dari di tabel ini tabel awal yang diberikan sesuai soal. Di tabel ini adalah tabel yang menyimpan informasi tentang peserta dan pelatihan yang mereka ikuti. Nah, di kolom-kolomnya ada peserta, kode kode peserta, ada nama peserta, kode pelatihan, jenis pelatihan dan hasil evaluasi mereka. Nah, kalau kita lihat datanya ini masih kurang rapi ya. Jadi kita N1-kan saja tabel ini. Nah, tujuan dari satu NF ini first normal form ini adalah setiap kolom hanya berisi satu nilai atomik, sementara di sini ada yang kosong, tidak ada data berulang dalam satu sel. Nah, kalau kita perhatikan ini sudah tidak ada data berulang karena dia tiap selnya hanya memiliki satu nilai saja, tidak ada koma ataupun yang lain. Nah, jadi kita akan mengubah satu N tabel awal ini menjadi tabel satu NF. Nah, kita mengubahnya dengan cara mengisi kolom-kolom yang kosong ini. Nah, jadi nanti tabel satu NF-nya menjadi seperti ini. Jadi dia lebih jelas penyebaran datanya kalau kita perhatikan. Dan lebih rapi ya, semua datanya lengkap di setiap baris. Ya, lanjut ke saat. Nah, karena sudah menjadi satu NF, maka itu sudah memenuhi syarat kedua. Maksudnya syarat kedua itu menjadi eh, bisa memenuhi syarat untuk mengubahnya menjadi second normal form atau tabel 2NF. Nah, karena sudah berbentuk dalam satu NF, tidak ada partial dependency atau kunci yang tergantung dari primary key. Nah, dalam tabel ini, primary key sementara kita bisa bilang adalah kode kode peserta dan kode pelatihan ya. Nah, di satu bagian saja. Jadi kita pertama gampangnya biasanya tabel user ya, kita peserta. Jadi menggunakan primary key yaitu kode peserta dan dari sini kita ambil nama pesertanya. Kode peserta dan nama peserta kita masukkan ke tabel menjadi tabel 2NF yang bagian peserta dulu. Nah, tabelnya akan menjadi seperti ini. Kalau kita perhatikan ini tidak ada redundan atau pengulangan lagi ya karena kan kita cuma data peserta. Contohnya di sini KS1 nama pesertanya Yudi, KS2 Pram, KS3 Eli. Kalau kita perhatikan tabel sebelumnya jadi ada pelatihan makanya dia harus diulang-ulang dan jenis pelatihan dan oke, karena kita sudah dapat tabel peserta dan sekarang berarti kita perlu juga membuat tabel 2NF di bagian pelatihan. Nah, sama seperti
peserta di sini kalau kita perhatikan ada kode pelatihan dan jenis pelatihan. Nah, jadi kedua-dua NF kita bisa membuatnya menjadi tabel untuk detail pelatihan. Nah, kita ambil yaitu kode pelatihan, jenis pelatihan. Nah, jadi kita lebih gampang visualisasi ada pelatihan apa aja. Misalnya kalau kode pelatihan KP1 yaitu jenis pelatihannya database. Kode pelatihan KP2 web dan kode pelatihan KP3 adalah sistem operasi. Nah, kemudian maaf saya dilihat. Kemudian tabel terakhir kalau kita perhatikan di sini masih kurang lengkap ya pelatihan dan peserta. Karena kalau di sini kita perhatikan ada evaluasinya. Nah, jadi kita dapat membuat tabel 2NF ketiga, yaitu tabel evaluasi. Tabel evaluasi gimana gimana kita ambil? Jadi kita ambilnya dari kode kode pesertanya saja dan kode pelatihan, karena itu adalah primary key dari masing-masing tabel 2NF ini. Nah, jadi seperti ini. Kode peserta satu KS1 yaitu kalau kita perhatikan tadi itu namanya Mas Yudi ya. Nah, dia di sini kode pelatihan KP1, KP1 tadi adalah database dan dia hasil evaluasinya lulus. Kemudian KS2, KP1, KS2 yaitu tadi kita perhatikan adalah Mas Pram dan KP1-nya adalah sama seperti tadi berdasarkan data pelatihan adalah database juga dan dia lulus. Tetapi KP2-nya yaitu jenis pelatihan di web dia gagal ya si Mas Pram ini dari kita tahu dari ini siapa Mas Pram karena dari kode pesertanya nomor 2 yang adalah Mas Pram. Dan ini juga yang ketiga adalah eh, Kak Eli ya. Nah, jadi Kak Eli hanya menerima satu pelatihan yaitu KP1 yang tadi adalah pelatihan database dan hasilnya evaluasinya dia lulus. Eh, jadi kesimpulannya adalah kalau kita menerapkan normalisasi 1NF ke 2NF, kita akan meminimalisir pengulangan atau redundansi ya, redundan. Contohnya di sini kita lihat dari tabel awal yang berantakan dan kalau kita perhatikan tabel 1NF ini walaupun sudah kelas tetapi masih banyak sekali redundansinya. Di sini ada KS1, KS1, KS2, KS2, UD, dan ada pengulangan-pengulangan. Nah, ini juga menghindari duplikasi dari informasi. Kalau kita melihat ini kan kita agak perlu mikir, oh ini baca-bacanya gimana. Tapi kalau kita sudah memisahkannya seperti ini, kita lebih enak bacanya. Jadi tidak akan lebih meminimalisir duplikasi atau salah informasi ya, atau sering dikatakan miskomunikasi juga ya. Dan ini juga kita mengelola serta integritas database-nya ke depan. Jadi kita untuk reread atau membaca ulang semuanya, mengecek ulang semuanya lebih gampang dari tabel NF2 ini karena sudah dipisah-pisah. Nah, baik, terima kasih Bapak, Ibu, Abang, Kakak sekalian sudah sudah mau menyimak presentasi yang saya buat. Semoga penjelasan saya bisa dipahami dengan baik ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih ya.